Ya, tunjangan hari raya atau THR kerap menjadi angin segar yang diharapkan mampu mendorong konsumsi dan menggerakkan roda perekonomian Indonesia. Namun di tahun ini tantangan terasa lebih berat. Bencana banjir di pusat ekonomi, maraknya PHK hingga efisiensi anggaran berpotensi menahan laju perputaran uang dari THR. Lantas seberapa besar dampak THR terhadap perekonomian di tengah berbagai tekanan ini? Kita akan kupas lengkapnya dalam THR susah jadi obat kuat ekonomi RI. Tanya kenapa? Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini cenderung berada di teritori yang sangat positif ketika Ramadan maupun Lebaran. Pantauan CNBC Indonesia Research dalam 10 tahun terakhir atau sejak tahun 2015 menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia secara kuartalan pada bulan Ramadan ini mayoritas mengalami kenaikan, yakni 7 dari 10 kali. Hanya pada kuartal kedua di tahun 2020, kuartal ke-1 di tahun 2023 dan kuartal pertama di tahun 2024 ini PDB Indonesia yang mengalami kontraksi. Sementara pada momen di bulan Lebaran, produk domestik bruto Indonesia hanya terjadi kontraksi satu kali, yakni di momen pandemi COVID-19 atau tepatnya pada kuartal kedua di tahun 2020. Sedangkan sisanya cenderung tumbuh signifikan, bahkan memiliki rata-rata yakni sebesar 2,93%. Lalu apa saja dampak positif penyaluran THR ke perekonomian Indonesia? Kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, dampak positif THR terhadap perekonomian ditegaskan oleh Bank Mandiri dari 4 aspek seperti likuiditas perbankan, pertumbuhan PDB, konsumsi rumah tangga, belanja makanan dan jasa transportasi, dan juga likuiditas perekonomian dari belanja pemerintah. Nah, Bank Mandiri mengungkapkan dana pihak ketiga atau DPK ini secara rata-rata juga mengalami kenaikan, yakni sebesar 0,1% kenaikannya. Ini secara mantuman ya, selama periode bulan Ramadan dan penyaluran THR ini tentunya dapat meningkatkan tabungan masyarakat terutama pada kelompok bawah. Lebih lanjut, pertumbuhan konsumsi rumah tangga juga akan mengalami kenaikan yang secara rata-rata yakni sebesar 1,2 poin kenaikannya secara kuartalan, di mana alokasi belanja rumah tangga di daerah tujuan mudik seperti Jateng, Jabar dan juga Jatim juga akan mengalami peningkatan. Terakhir ya, ini soal belanja pemerintah pada kuartal pertama di tahun 2025 yang diperkirakan ini akan naik sebesar 17,2% secara year on year, diikuti dengan uang beredar yang diproyeksikan tumbuh sekitar 13%. Kenaikannya artinya kalau kita lihat ini memang terjadi kenaikan secara tahunan pada kuartal pertama di tahun 2025 dan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat selama Ramadan. Nah, situasi THR dan dampaknya ke ekonomi domestik di tahun ini pun menjadi sorotan bagi ekonom senior KB Valbri Sekuritas Fikri Permana yang menyampaikan bahwa memang ada kemungkinan terjadi kenaikan daya beli. Tapi ia juga menggarisbawahi perihal adanya kehati-hatian dari masyarakat ya, bahwa mungkin masyarakat sekarang ini lebih memilih untuk menyimpan dananya, menabung atau bahkan mungkin tidak membelanjakan uang yang mereka miliki untuk saat ini sebagai bentuk jaga-jaga. Sekarang kita lihat di slide berikutnya. Ya, ekonom Panin Sekuritas Felix Darmawan mengungkapkan bahwa dampak momen THR cenderung positif bagi Indonesia. Namun, ia juga menyampaikan bahwa tantangan di sektor tenaga kerja serta daya beli yang melemah ini memang perlu diperhatikan karena terlihat cukup jelas dari data indeks keyakinan konsumen Indonesia periode Februari 2025 ini yang terpantau berada di 126,4. Nah, Felix menegaskan terkait data tenaga kerja Indonesia yang masih menjadi tantangan tersendiri karena dapat berdampak pada daya beli di tengah Ramadan. Dengan semakin maraknya PHK atau dengan kata lain keluar dari sektor formal, maka angkatan kerja ini tentunya akan menjadi pengangguran atau masuk ke sektor non formal. Dan hal ini relatif kurang baik karena tidak ada jaminan kesehatan, pensiun, dan juga mungkin mereka tidak bisa dapat THR ya. Dan lebih lanjut, proyeksi pemudik di tahun ini juga cenderung lebih rendah nih kalau dibandingkan dengan proyeksi pemudik di tahun 2024 yang menjadi perhatian. Di mana karena jumlah pemudik berkurang, maka tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi kemunduran dalam hal misalnya perputaran roda perekonomian daerah dan juga nasional tentunya ya. Sekarang kita lihat di slide berikutnya. Terkait dengan banjir dan PHK ini membuat daya beli yang lesu untuk saat ini. Ya pemirsa, banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di kawasan Jabodetabek ini menjadi pusat ekonomi bisnis dan pemerintah di Indonesia bisa mematikan aktivitas perekonomian di daerah atau di wilayah-wilayah tersebut ya. Imbasnya pergerakan ekonomi terjegal dan berdampak lebih luas pada pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan catatan, musibah banjir yang pernah terjadi sebelumnya ini membuat kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah.
Untuk kejadian banjir pada Maret 2025 ini nilai kerugian memang belum dilansir oleh otoritas terkait ya. Tapi kejadian banjir ini berlangsung di tengah lanskap ekonomi domestik yang sudah lesu oleh tekanan daya beli, di mana lumpuhnya aktivitas ekonomi di kawasan yang menjadi salah satu epicentrum peredaran uang di tanah air tentunya bisa mengancam laju pertumbuhan ekonomi makin terseok-seok. Selain banjir, awan kelabu sektor industri di Indonesia juga belum usai nih pemirsa. Setelah penutupan pabrik tekstil marak terjadi di sepanjang tahun 2024, pada tahun ini kondisinya juga tidak berubah atau mungkin boleh dikatakan belum bisa ke arah yang lebih baik. Yang paling besar adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex yang melakukan PHK massal juga begitu ya. Sritex grup raksasa ini kalau kita lihat grup tekstil yang cukup besar begitu ya, dipaksa harus menerima kenyataan bangkrut dan menyerahkan seluruh aset ke tim kurator. Selain Sritex, ada pabrik lain juga yang sudah tutup serta bersiap-siap menutup pabriknya dan melakukan PHK massal. Di antaranya PT Sanken Indonesia, lalu juga ini akan menutup lini bisnisnya di bulan Juni 2025. Lalu 2 pabrik berlabel Yamaha, PT Yamaha Musik Produk Asia di kawasan MM 2100 Bekasi dan PT Yamaha Indonesia di Pulau Gadung, Jakarta. Lalu kita lihat lagi ada sebanyak sekitar 1.100 pekerja yang terancam kehilangan pekerjaannya. Selain itu, sekitar 2.079 orang pekerja PT Danbi Internasional yang berlokasi di Garut, Jawa Barat juga tengah menanti kejelasan nasib dari pabriknya dan juga nasib mereka ya. Setelah pabrik tempat mereka bekerja ini berhenti beroperasi sejak Rabu 19 Februari 2025. Ya, kekhawatiran soal momen pembagian THR yang dibayang-bayangi dampak buruk akibat banjir dan adanya PHK massal juga memberikan kekhawatiran bagi global market. Ekonomis Maybank Indonesia Mirdal Gunarto yang mengungkapkan bahwa THR ini dapat menjadi penguatan ekonomi walaupun ada transisi pemerintahan sekaligus peralihan fokus anggaran. Mirdal mengungkapkan proses untuk belanja terutama terkait dengan program prioritas pemerintah kelihatannya memang justru memperlambat tempo ekonomi Indonesia tumbuh di atas 5%. Namun demikian, Mirdal memproyeksi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama di 2025 ini mampu berada di sekitar 5,02%. Untuk kedepannya, pertumbuhan yang lebih tinggi tampaknya juga cukup sulit tercapai, kecuali nanti mungkin ada pemangkasan suku bunga, serta program-program prioritas anggaran pemerintah yang mulai berjalan secara masif. Ya, di tengah tekanan ekonomi akibat banjir dan juga gelombang PHK, tunjangan hari raya ini tetap menjadi harapan bagi penguatan konsumsi domestik. Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2025 masih di kisaran 5,02%, tantangan ke depan tidak bisa diabaikan. Keberhasilan menjaga stabilitas daya beli dan mendorong pertumbuhan akan sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, pemulihan sektor tenaga kerja, dan respon cepat terhadap kondisi ekonomi yang dinamis. Akankah THR mampu menjadi katalis positif di tengah awan kelabu ini? Kita akan nantikan bersama perkembangannya.